Langit seakan ikut menumpahkan air mata bersama Adelia. Awan gelap diiringi dengan rintik hujan yang turun membasahi bumi. Rintik itu lama-kelamaan berubah semakin deras, berbanding terbalik dengan tangisan yang ada di dadaku. Pelan-pelan, tangisan Adele mulai mereda, dan aku juga perlahan melepaskan pelukanku. Sejenak kami saling berpaling muka, membentuk suasana canggung di antara kami. Aku mendehem, dan dengan segenap keberanianku, aku mencoba untuk memulai pembicaraan. Ngomong-ngomong, cowok yang sering bareng kamu itu pacar kamu ya, Del? Tanyaku pelan, memecah kecanggungan. Emangnya kenapa, Ram? Jawab Adele menatapku lewat sudut matanya, masih dalam posisi berpelukan. Sembari menggaruk rambutku yang tak gatal, aku berkata, cuma penasaran aja, Del. Yakin nih, cuma penasaran aja? Tanyanya dengan raut wajah tak percaya. Iya, jawabku ragu. Dengan raut wajah yang datar dia berkata, sebenarnya tadi kamu udah meluk pacar orang, Ram. Jawabannya pun membuatku tertegun seketika, hingga spontan bertanya memastikan, serius, Del? Adele tak meresponku. Dia hanya diam menatap mataku dalam-dalam. Sementara aku hanya bisa menggaruk kepalaku dalam situasi canggung ini. Aku tak menyangka bahwa apa yang kupikirkan ternyata benar. Seandainya kita selingkuh, kamu mau gak, Ram? Tanya Adele tiba-tiba. Ucapan Adele lagi-lagi mengejutkanku. Kamu gila, Del? Kamu lagi bercanda kan, Del? Tanyaku memastikan. Bercanda? Buat apa, Ram? Jawab Adele dengan raut wajah datar. Gimana, Ram? Aku putusin dia aja kali ya, biar bisa sama kamu sekarang. Ucapnya dengan enteng. Jadi tujuan kamu pacaran sama dia emangnya buat apa, Del? Cuma sebagai pelampiasan aja gitu? Ucapku dengan nada suara yang meninggi. Kalau iya, emangnya kenapa, Ram? Intinya kan kita bisa bareng lagi sekarang. Ngapain mikirin dia sih? Balas Adele. Sorry, Del, kamu tetap sama dia aja. Aku gak nyangka kamu tega mainin perasaan orang lain kayak gitu. Ucapku murka, lalu ingin bergegas melangkah pergi meninggalkannya. Baru saja beberapa langkah kupijakan, Adelia langsung menggenggam tanganku dengan erat. Lalu dia mendekat dan berbisik di telingaku. Cie, ada yang ngambek, cie, bisiknya pelan. Aku langsung berhenti di tempat, lalu menoleh dan memandang wajahnya. Sial, kenapa aku bisa tertipu lagi? Ucapku dalam hati. Sedangkan Adelia mulai tertawa terbahak-bahak melihat responku yang berlebihan. Dia tak bisa berhenti tertawa sambil memegangi perutnya. Aku cuma bercanda doang kok, Ram. Dia bukan pacarku kok. Dia pun mengusap matanya yang berair. Kamu lucu banget deh, Ram. Ucapnya lalu tak henti-hentinya tertawa. Tapi kamu serius kan, Del? Cowok itu bukan pacar kamu kan? Tanyaku memastikan. Serius gak ya? Kayaknya ada yang cemburu nih. Ejek Adele. Males deh, dibecandain mulu dari tadi. Ucapku kesal lalu berpura-pura pergi meninggalkannya. Tiba-tiba Adele bergerak memelukku erat dari belakang. Lalu dia berbicara pelan. Maaf ya, Ram, mungkin selama ini aku yang terlalu egois, bisiknya. Selama ini kamu yang selalu membantuin aku terus, bahkan dalam situasi terburuk, kamu selalu ada di sampingku, ucap Adele lembut. Jadi tolong banget, jangan menjauh lagi, Ram. Ucapan Adele yang menyadarkanku bahwa dia juga wanita yang memiliki sisi rapuh, terlepas dari sikapnya yang tampak kuat dari luar. Kamu gak perlu minta maaf kok, Del. Kamu gak salah apa-apa. Seharusnya aku yang minta maaf karena berasumsi sendiri tanpa dengar penjelasan dari kamu, balasku perlahan. Lalu aku melanjutkan perkataanku. Justru aku sebenarnya pengen berterima kasih ke kamu, Del. Karena sejak ketemu sama kamu, aku mulai dapat pengalaman baru. Iya, Ram, balas Adele pelan. Kami kembali hening dalam beberapa saat, meresapi semua perkataan yang telah saling kami ucapkan.
mengeluarkan semua kata-kata yang sudah lama kami pendam di dalam hati. Sebenarnya cowok itu siapa, Del? Tanyaku lagi penasaran. Bisa dibilang dia seniorku, Ram, jawab Adel dengan ekspresi wajah yang sedikit ragu. Senior SMA atau gimana, Del? Tanyaku bingung. Senior dari perguruanku di Surabaya, Ram. Entah kenapa raut wajah Adel menunjukkan ketidaknyamanan saat membahas pria itu. Perguruan? Aku baru tahu kalau kamu punya perguruan, Del. Emangnya sejak kapan kamu masuknya, Del? Tanyaku dengan heran. Panjang banget kalau dijelasin, Ram. Nggak terlalu penting juga. Kayaknya lebih baik nggak usah dibahas. Jawabnya berusaha menghindar. Tampaknya dia ingin merahasiakannya. Oh ya udah, Del. Aku pun berhenti mengulik tentang itu. Sebab aku tahu bahwa dia merasa tak nyaman. Ngomong-ngomong, ini kapan dilepasnya, Del? Tanyaku dengan canggung. Nggak tahu ah, sampai kamu nyerah duluan mungkin, ucapnya sambil tertawa kecil. Sampai besok juga aku nggak bakal capek kalau posisinya begini. Balasku tak mau kalah. Itu mah namanya kamu ketagihan, ledeknya. Siapa suruh kamu peluk-peluk aku dari belakang? Balasku. Kamu yang duluan peluk-peluk aku ya, cibirnya. Makanya jangan ngomel terus. Soalnya, kalau kamu ngomel, bakal aku peluk lagi, ucapku. Coba aja kalau berani, bakal aku cubit tuh pipi kamu sampai merah, ancam Adel. Balesnya pakai main kasar mulu nih, mirip mak lampir deh lama-lama, ejekku. Berani ya sekarang ngejek-ngejek aku, padahal biasanya kamu malu-malu kucing tuh, balasnya. Sebelum aku membalas perkataan Adel, tiba-tiba muncul suara seseorang yang terdengar tak asing bagiku. Kayaknya ada yang lagi asik banget nih, sorry ya kalau ganggu. Aku menoleh, lalu menyadari bahwa Rizka ternyata sedang menatap kami berdua sambil tersenyum. Kami berdua secara refleks langsung melepas pelukan, lalu mengambil jarak masing-masing. Aku tak mengerti, kenapa dari dulu ada saja orang yang mempergoki kami sedang berada pada momen-momen seperti ini. Dari kapan ada di sana, Kak? Tanyaku dengan gagap. Rizka pun memaparkan senyum jahil di bibirnya. Dari kapan ya? Kayaknya sebentar lagi masuk kelas nih. Aku pergi duluan ya, Kak, ucapku untuk mengalihkan pembicaraan. Ya udah, bareng-bareng aja. Kelas kita satu lantai kok. Rizka memandangiku dengan senyuman penuh arti. Mau tak mau, aku pun harus mengikutinya karena tak bisa mengelak lagi. Di perjalanan, kami bertiga berjalan dengan suasana yang canggung. Sebab kami hanya berjalan dalam diam, tanpa ada mengucapkan sepatah kata. Di sisi lain, Rizka hanya tersenyum penuh makna saat melirik kami berdua. Aku hanya berharap semoga saja Rizka tidak membocorkannya ke Steven, karena pasti dia akan heboh dan tak henti-hentinya mengejekku jika tahu tentang kejadian tadi. Selagi kami berada di perjalanan menuju kelas, tampak seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam sedang berjalan menuju arah kami. Saat jarak kami semakin mendekat, aku akhirnya mengenali wajahnya. Ternyata sosok wanita yang kulihat itu adalah Melissa. Aku tak habis pikir, kenapa dia harus datang di saat yang tidak tepat? Yang ada dia hanya makin menambah masalah. Sebenarnya aku ingin berlari menghindarinya, tapi dia sudah melihatku terlebih dahulu. Jadi aku tak mungkin lagi bisa kabur darinya. Hai Ram, kamu mau kemana nih? Ucapnya tersenyum sambil melirik Adelia dan Rizka. Mau masuk kelas, Mel? Kamu ada keperluan apa datang ke sini? Tanyaku bingung dan canggung. Di sisi lain, Adelia dan Rizka sedang memandangiku dengan tatapan penuh curiga. Aku juga heran, mengapa dia memakai panggilan aku dan kamu? Bukannya kemarin kami berbicara santai memakai lo dan gua, pikirku. Cuma mau ketemu kamu doang kok, Ram. Aku tungguin kamu sampai kelar kelas ya. Dia lalu mengedipkan matanya sembari tersenyum, seakan memprovokasi dua wanita yang ada di sebelahku. Enggak usah, Mel. Nanti kamu kelamaan nunggunya. Balasku berusaha untuk mengelak. Nggak apa-apa, Ram. Demi kamu mah, aku rela kok nunggu berjam-jam. Ucapnya yang tak memberiku ruang untuk mengelak. Saat aku menoleh ke sebelah, tampak Adel dan Rizka
yang sedang memelototiku dengan tajam. Rasanya seperti mereka ingin memakanku hidup-hidup saat itu. Aku jadi ingin cepat-cepat melarikan diri saja dari situasi seperti ini. Hai, kenalin, aku Adel. Halo, aku Rizka. Mereka berdua tiba-tiba serentak menjulurkan tangan dan ingin berkenalan dengan Melisa. Aku sudah mencium bau-bau peperangan akan segera terjadi di sini. Makin lama suasananya terasa semakin tegang dan mendebarkan bagiku, sebab aku tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Salam kenal, namaku Melisa, ucapnya sambil membalas salaman dari tangan Adel dan Rizka. Kalian kenal sejak kapan ya? Tanya Adelia, raut wajahnya datar. Baru kemarin malam kok ketemu di pesta, jawab Melisa enteng. Kok kelihatannya kamu udah deket banget sama Rama ya? Tanya Rizka. Iya dong, soalnya Rama bantuin aku kemarin, jawab Melisa dengan nada bangga. Wih, bantuin apa tuh? Balas Adelia sambil melirikku dengan tajam. Kemarin Rama jadi pacar aku, jawab Melisa. Suasana menjadi hening seketika. Belum sempat aku mengklarifikasi ucapannya, tiba-tiba Adel langsung memotong. Bantuin jadi pacar? Berarti cuma pacar bohongan ya? Tanya Adel dengan senyuman sinis. Untungnya gak jadi pacar beneran ya, timbal Rizka sambil tersenyum dan melirikku dengan sinis. Tetapi Melisa tak berhenti di situ. Dia malah berusaha membuat suasana semakin memanas. Mungkin dalam waktu dekat kita berdua bakal jadi pacar beneran, ucap Melisa sambil tertawa kecil. Ya ngaram. Mereka bertiga pun tertawa lepas saat memandang satu sama lain. Tawa mereka benar-benar penuh dengan kepalsuan, sebab mulut mereka tampak tertawa, tetapi mata mereka tak bisa berbohong kalau sebenarnya mereka tidak suka dengan satu sama lainnya. Dari kejadian ini aku pun menyadari bahwa wanita memiliki sisi menakutkan seperti itu. Dari jauh mungkin orang-orang melihat kami seperti sahabat dekat yang sedang bercanda tawa bersama. Tapi jika berada di posisiku, ini seperti sidang penghakiman akan diriku. Sorry Mel, kayaknya kita harus ke atas dulu nih, soalnya udah waktunya masuk, ucapku dengan cepat. Oke Ram, aku tungguin ya. Habis kelas jangan langsung kabur ya. Melisa ternyata serius dan bersikeras untuk menungguku. Aku tak menghiraukannya dan langsung bergegas berjalan menuju kelas. Aku tak mau berlama-lama karena saat ini aku masih merasakan tatapan tajam dari Adelia dan Rizka. Mereka hanya mengikutiku dari belakang tanpa berbicara sama sekali. Setelah sampai di depan kelas, aku akhirnya bisa merasa lebih lega. Setidaknya suasana kelas yang lebih ramai bisa mengurangi rasa yang mengintimidasi dari sosok mereka. Ram, nanti habis kelas kita bareng juga ya, ucap Rizka tersenyum lalu langsung pergi tanpa sempat membiarkanku membalas ucapannya. Tiba-tiba Adelia mendekatiku lalu berbisik pelan di telingaku. Hebat ya, ditinggal sebentar udah bisa jadi playboy kamu, bisiknya dingin lalu kian melototiku. Melihat tidak ada orang lain yang memperhatikan kami, aku pun mulai berani membalas ucapannya. Siapa suruh kamu ninggalin aku? Nanti aku diembat cewek lain duluan, baru deh kamu nyesel, ejekku sambil tertawa kecil. Nih, biar diembat cewek lain nih, ucapnya lalu mencubit perutku dengan cara menariknya secara perlahan. Aduh, aku refleks berteriak kesakitan. Jeritanku pun berhasil menarik seluruh pandangan mahasiswa yang ada di kelas. Aku pun seketika menunduk, menyembunyikan wajahku yang memerah karena malu. Sedangkan Adelia tampak menutup mulutnya, layaknya sedang menahan tawa. Lalu dia pun berbisik pelan, rasain tuh dasar playboy. Setelah kelas selesai, aku langsung keluar secepat mungkin. Aku ingin melarikan diri dan pulang duluan. Tetapi sialnya, Melisa dan Rizka sudah nongol terlebih dahulu di depan pintu keluar. Selain mereka berdua, ternyata senior dari Adelia juga ada di dekat sana. Sore itu jadi terasa sangat melelahkan, baik itu secara fisik ataupun mental. Sebab aku terjebak di antara wanita-wanita mengerikan ini beserta senior Adelia. Mereka sudah menungguku bahkan sebelum kelas selesai.
Sementara itu, senior Adelia tidak mempedulikanku sama sekali. Bahkan aku tak berkenalan dengannya. Dia hanya mau berbicara dengan Adelia dan sesekali menjawab pertanyaan yang diajukan dari Rizka maupun Melisa. Dari pandangan mata dan tingkah lakunya, aku merasa dia juga menyimpan rasa kepada Adelia. Tetapi tampaknya Adelia tidak menyadarinya. Dia seperti menganggap pria itu cuma sebatas senior saja. Pada akhirnya kami berjalan menuju kantin bersama-sama dalam suasana yang canggung. Kami semua tak terlihat akrab sama sekali. Hanya kekakuannya terpancar di saat kami bersama. Rizka mencoba untuk mencairkan suasana dan memulai pembicaraan saat kami di kantin. Habis kelar UAS, pada mau liburan bareng ke Bandung gak? Tanya Rizka. Emangnya liburannya mau ngapain aja kak? Balasku. Ntar kita nginep di villa papaku yang ada di Lembang, Ram. Gak usah bawa banyak barang. Soalnya di sana udah disiapin semua kok. Kalau aku lihat situasi dulu kak, soalnya udah lama juga gak balik ke rumah, ucapku. Gua ikut dong, nanti habis liburan aja baliknya, Ram. Melisa berkata sembari menyenggol bahuku. Aku ngikut Rama aja, kalau gak ada Rama aku gak bakal ikut, ucap Adelia. Aku boleh numpang ikut gak? Tanya senior Adel kepada Rizka. Boleh saja sih, lebih rame kayaknya lebih asik, jawab Rizka. Oke, makasih ya, pria itu berkata sembari tersenyum. Sejujurnya aku tidak terlalu suka liburan beramai-ramai. Aku lebih tertarik berlibur bersama orang yang sudah dekat saja. Aku tak akan merasa leluasa jika bersama orang yang tidak terlalu akrab denganku. Aku juga pastinya tidak akan bisa menikmatinya dengan puas jika tak bisa bebas dan terlalu memikirkan orang lain. Mungkin aku akan menolak tawaran dari Rizka saat UAS berlangsung dengan berbagai macam alasan yang ku karang sendiri. Semoga saja Rizka tidak akan tersinggung dan kecewa. Oh iya Ram, ajakin Steven sama Jessica juga ya, biar makin rame, ucap Rizka. Nanti aku sampein kak, tapi aku belum pasti ikut loh kak. Aku tak berjanji karena keputusanku belum pasti. Gak boleh dong, kamu harus ikut pokoknya. Kalau kamu gak ikut, yang lain juga pasti batal juga, tegas Rizka. Yah, terjadi pemaksaan nih, ucapku lesu. Biarin, emang kamu gak mau liburan bareng kita-kita nih, parah banget, ucap Rizka memaksaku harus ikut. Pokoknya kita berangkatnya bareng ya Ram, Adelia berkata sembari memandangku dengan senyuman di bibirnya. Iya Del, balasku lesu dengan senyum terpaksa. Aku juga maunya bareng sama Rama aja, tambah Melisa dengan semangat. Aku ingin pergi dari sini secepatnya. Sebab semakin lama di sini, aku merasa semakin lesu, tak bersemangat. Beberapa kali aku sekilas melihat pandangan mata senior Adelia terlihat sinis terhadapku. Mungkin karena Adelia hanya antusias berbicara kepadaku saja, eksistensi pria itu seakan terabaikan oleh Adelia. Sebenarnya aku berpikir, jika dia adalah senior di perguruan Adelia, harusnya dia memiliki kemampuan supranatural. Anehnya, aku tidak merasakan hal itu darinya. Aku juga tidak merasakan ada eksistensi khodam darinya. Aku merasa bingung dan penasaran akan hal itu. Tapi entah kenapa, instingku merasakan sesuatu yang tidak beres darinya. Mungkin karena perasaanku yang telah terdominasi rasa cemburu atas presensinya yang selalu mencoba mendekati Adelia. Saat aku sibuk berpikir dan tenggelam dalam lamunan, tiba-tiba dia menjulurkan tangannya kepadaku. Dengan tatapan dan raut wajah yang datar, dia berkata, "Salam kenal, gue Ilham." Ramah, balasku singkat lalu membalas uluran tangannya. Ketiga wanita itu hanya melihat kami berdua dengan ekspresi heran dan aneh. Sebab tanpa kusadari, kami bersalaman dan memandang satu sama lain dalam kurun waktu yang cukup lama. Sepertinya aroma persaingan sudah mulai tercium pada saat itu. Yang pasti aku tak akan mengalah jika itu menyangkut Adelia. Ram,
Kalian berdua kenapa sih? Bisik Adelia pelan. Dengan santai aku membalas, cuma kenalan doang kok, Del. Adelia menatapku dengan curiga, lalu berkata, walau kenalan sama cewek, ekspresi kamu gak sampai segitunya, Ram. Jangan-jangan kamu itu... Aku langsung membantah dan memotong ucapan Adel. Aku masih demen sama cewek juga kali, Del. Adelia, Rizka, dan Melisa pun tertawa terbahak-bahak melihat responku. Sedangkan Ilham hanya memalingkan wajahnya. Mungkin karena malu mendengar ucapan Adelia. Sepertinya hari ini aku benar-benar sial dan apes. Aku selalu menjadi bahan bulian mereka. Setelah itu, kami hanya berbincang-bincang santai sebentar, lalu memutuskan untuk pulang. Awalnya, Melisa memaksa untuk ikut denganku. Begitu juga Ilham yang ingin mengikuti Adelia. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, lalu menolak dengan tegas permintaan Melisa. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukannya. Aku sangat kewalahan akan sifat Melisa yang agresif mendekatiku. Sedangkan Adelia hanya butuh satu kalimat saja untuk menolak permintaan Ilham. Aku pulang bareng Rama, Mas, ucap Adelia singkat. Ilham tak bisa membalas ucapannya dan hanya bisa menuruti perkataan Adelia. Dia pun langsung pamit dan pergi terlebih dahulu. Pemandangan itu tampak aneh bagiku, sebab Ilham terlihat sangat menurut akan apapun yang diucapkan oleh Adelia. Tidak seperti umumnya, di mana seorang senior yang menjadi lebih dominan di dalam interaksinya. Yang terjadi di antara Adelia dan Ilham malah sebaliknya. Tapi aku tak bisa berpikir banyak saat itu. Sebab di sisi lain, aku masih sibuk berbicara dengan Melisa. Setelah berhasil membujuk dan menolak permintaan Melisa dengan susah payah, akhirnya aku dan Adelia bisa pulang dengan tenang. Di sepanjang perjalanan, kami berdua berusaha untuk membuka pembicaraan. Tetapi pembicaraan itu sering terhenti hingga kami pun menjadi terdiam sesaat. Rasa canggung ini muncul karena kami sempat tak berkomunikasi sama sekali selama 2 minggu penuh. Rasanya kami kembali pada saat pertama kali masuk kampus, di mana aku bahkan masih malu untuk menatap kedua matanya. Mengingat masa-masa itu, tanpa sadar, aku mulai tersenyum sendiri layaknya orang gila. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri, Ram? Tanya Adel dengan tatapan penuh curiga. Dengan gugup, aku membalas ucapannya. Hah? Nggak apa-apa kok, Del. Kamu pasti lagi mikirin Melisa ya? Ucapnya sembari menatapku tajam. Enggak kok, jawabku yang seketika panik. Kini nada bicaranya berubah menjadi sinis. Oh, berarti lagi mikirin Rizka nih. Melihat dirinya yang selalu mengungkit wanita lain di depanku, aku mulai tersadar. Sepertinya Adelia sedang merasa cemburu. Lumayan, sekarang aku punya bahan untuk mengejeknya, pikirku. Kayaknya ada yang lagi cemburu nih. Ih, kepedean banget kamunya, balasnya sinis. Iya dong, soalnya di dekatku ada cewek yang lagi cemburu nih. Tapi sayangnya dia gak mau ngaku, sindirku sembari menahan tawa. Adelia tersenyum tipis lalu berkata, kayaknya kamu masih belum puas sama cubitanku ya, Ram. Aku sudah trauma dengan cubitan sadis darinya. Aku pun langsung menyerah dan berkata, udah puas kok, Del. Aku diem deh, gak bakal ngejek lagi, ucapku dengan senyuman palsu. Kalau gak mau dicubit, coba jelasin kenapa tadi kamu senyum-senyum sendiri, ancamnya seolah ingin menginterogasiku. Oh, gak ada apa-apa kok, Del. Masa mau senyum doang gak boleh? Balasku mengelak. Yakin nih, dari ekspresi kamu sih udah kelihatan kalau lagi bohong, ucapnya sambil mengernyitkan dahi. Ah, masa sih? Emangnya kamu itu cenayang yang bisa tahu semuanya, Del? Ucapku tak terima. Masih mau ngelak lagi? Mau aku cubit aja nih, ancap Adel. Jangan dong, Mbak Dukun, ejekku sambil mencoba menghindar darinya. Ih, awas ya kamu, teriaknya sambil mencoba mengejar dan menangkapku. Aku hanya berlari sambil menoleh dan menertawainya. Tapi beberapa saat kemudian, aku tak sengaja tersandung oleh kerikil kecil.
aku seketika terjatuh hingga mengeluarkan suara bagai durian runtuh. Beberapa orang yang sedang lewat kian menatap dan menertawaiku. Aku merasa sangat malu dan langsung malingkan wajahku dari mereka. Adele pun tertawa terbahak-bahak melihatku yang terjatuh dengan posisi terlentang di lantai. Dia langsung bergerak mendekatiku dengan tawanya yang juga tak berhenti-henti. Rasain tuh, makanya jangan bandel-bandel, ejeknya sembari menjulurkan lidah. Duh, sakit banget nih Del. Aku gak bisa berdiri nih kayaknya, ucapku berpura-pura kesakitan. Masa sih? Bagian mana yang luka? Sini, aku bantu pegangin, ucapnya khawatir sembari mencoba memapahku. Adelia berjalan sambil memapahku yang sedang berpura-pura kesakitan. Ekspresi wajahnya yang tadinya tampak khawatir berubah menjadi senyuman tanggung, sebab dia sedang menahan tawanya. Sepertinya dia tampaknya belum bisa lupa akan kejadian barusan. Kamu mau tahu nggak Del, kenapa aku senyum-senyum tadinya sendiri? Tanyaku sembari memasang ekspresi polos. Emangnya kenapa Ram? Tanya Adelia dengan tatapan yang penuh curiga dan penasaran. Sebenarnya Del, ucapku perlahan dengan ekspresi serius. Sebenarnya apa Ram? Tanyanya dengan penasaran. Sebenarnya waktu tadi, gumamnya pelan sambil menaikkan salah satu alis matanya. Kupandang matanya dalam-dalam, lalu perlahan berkata, aku mikirin kamu Del. Langkah kami berdua terhenti seketika. Sebuah senyuman mulai merebak di bibirnya. Dia lalu memalingkan wajahnya yang tampak mulai memerah. Perlahan aku mendekatkan bibirku di telinganya. Sementara itu, Adelia tampaknya sedang malu dan gugup. Kelihatan dari sikapnya yang salah tingkah. Tubuhnya mulai kaku. Lalu dia sekilas mulai melirikku dari sudut matanya. Sembari menahan tawa, aku berbisik halus di telinganya. Tapi bohong Del. Dalam sepersekian detik, aku langsung berlari secepat mungkin untuk menjauh darinya. Rama! Hari demi hari yang kulalui telah berbeda dari kehidupanku yang dulu. Kehidupanku yang dulunya monoton, kini mulai berwarna. Diriku yang dulunya selalu menyendiri, mulai berubah sejak para wanita itu mulai masuk ke dalam hidupku. Terutama wanita yang bernama Adelia. Dia adalah penyebab utama yang membuatku mulai berani membuka diriku. Entah kenapa, aku merasa sangat nyaman jika berada bersamanya. Berbeda dengan perasaanku saat berada di dekat wanita lain. Namun, sampai sekarang pun, aku masih tak berani untuk mengutarakan perasaanku kepadanya. Karena sejujurnya, aku takut dia akan menolakku, yang akan membuat hubungan kami berubah menjadi berantakan. Sementara itu, Melissa hampir setiap hari datang menemuiku di kampus. Sejujurnya aku merasa risih, sebab dia memiliki status yang sama seperti Adelia. Bisa dibilang mereka adalah mahasiswi populer di kampus kami. Aku mendengar banyak gosip yang beredar tentang Melissa, yang selalu datang menemui pria biasa seperti diriku. Saat aku menceritakannya, dia malah tampak tidak peduli akan gosip itu. Yang ada dia justru semakin agresif mendekatiku. Melissa seringkali mengajakku untuk bermain ataupun berjalan-jalan bersama. Sedangkan di sisi lain, Adelia tidak senang dengan sikap Melissa yang berusaha mendekatiku. Ujung-ujungnya, aku yang menjadi pusing untuk menengahi mereka yang berdebat dan saling menyindir satu sama lainnya setiap kali bertemu. Rizka sesekali datang menemuiku di sela-sela kesibukannya sebagai pengurus PEM. Walau sikapnya tidak seagresif Melissa, dia tetap berusaha mendekatiku dengan pendekatan yang berbeda. Bisa dikatakan dia bermain dengan lebih halus. Sebab, aku merasa dia seringkali memanfaatkan momen-momen tertentu. Salah satu contohnya adalah dengan alasan bahwa ayahnya ingin menemuiku ataupun memintaku untuk membantunya. Menyadari itu, aku selalu mengajak Adelia untuk ikut menemaniku sebagai tameng. Hingga tak terasa, ujian akhir semester pun akhirnya tiba. Saat berada di kampus, tampak kerumunan para mahasiswa yang sedang sibuk membaca
serta membolak-balik lembaran buku mereka masing-masing. 2 minggu berlangsungnya UAS sepertinya berhasil membuat para mahasiswa kehabisan tenaga. Terbukti dari kantung mata mereka yang tampak mulai menghitam akibat begadang. Tapi semua kelelahan itu langsung sirna seketika setelah UAS berakhir, sebab tiba saatnya untuk menikmati libur semester yang panjang. Sebenarnya setelah UAS selesai, aku ingin pulang ke rumah orang tuaku terlebih dahulu. Tapi apa daya, sejak seminggu kemarin, Rizka telah memaksa dan mengancamku untuk berlibur bersama-sama. Dengan berat hati, aku pun terpaksa harus ikut. Sebelumnya, Rizka sudah mengingatkan kami untuk hanya membawa pakaian dan peralatan pribadi saja. Untuk bahan makanan dan peralatan liburan sudah disiapkan oleh karyawan yang mengurus villa milik ayahnya. Selain itu, kami disuruh untuk berkumpul terlebih dahulu di rumahnya sebelum berangkat menuju Bandung. Steven juga telah izin untuk menggunakan mobil milik ayahnya dari jauh-jauh hari. Jadi kami akan berangkat dengan 2 mobil, yaitu mobil Rizka dan mobil Steven. Hingga akhirnya, hari yang telah kami rencanakan pun tiba. Pagi itu, aku bersama Adelia, Steven, dan Jessica berangkat menuju rumah Rizka. Sesampainya di lokasi tujuan, ternyata Rizka, Ilham, dan Melisa sedang berdiri menunggu kami di luar gerbang. Selain itu, aku melihat sepasang pria dan wanita yang tidak kukenal di sana. Wajah mereka yang oriental dengan penampilan yang terkesan simpel tapi mewah membuatku menyimpulkan bahwa mereka berasal dari background yang sama dengan Rizka. Sepertinya mereka adalah teman yang dimaksud Rizka sebelumnya, yang sudah berjanji untuk akan ikut juga. Melisa langsung bergegas berjalan mendekatiku lalu berkata, "Kita berangkatnya satu mobil ya, Ram." Steven lantas mengejeknya, "Baru juga nongol, udah main nempel-nempel aja nih." Melisa tak memperdulikan ejekan Steven. Dia semakin menempel di dekatku. "Iya dong, soalnya udah lama gak ketemu, udah kangen nih." "Lebay deh, baru juga gak ketemu 3 hari, sindir Adelia. Melisa membalas dengan sinis, "Ya biarin dong, kayaknya ada yang lagi sirik nih." Kepalaku terasa pusing, sebab baru saja sampai, mereka sudah mulai bertengkar. Aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di sepanjang perjalanan nantinya. Hingga sesaat kemudian, Rizka mulai berbicara dan memanggil kami semua untuk berkumpul. "Halo, dengerin aku bentar dong." Rizka berucap keras untuk menarik perhatian. "Kenalin temen aku, mereka bakal ikut liburan bareng kita," jelas Rizka sambil mengarahkan tangannya ke arah pasangan itu. Satu persatu dari kami pun mulai berkenalan dengan pasangan itu, yang bernama Ivan dan Thalia. Dari perkataan yang kudengar, ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Jika ditambahkan dengan Steven dan Jessica, bisa dikatakan di perjalanan ini ada 2 pasang kekasih yang resmi. Sepertinya mereka akan sibuk bermesraan, sedangkan kami yang jomblo hanya bisa menjadi penonton. "Barang-barangnya udah pada lengkap semua kan?" tanya Rizka memastikan. "Kalau rombongan kita udah pada lengkap, Kak," jawabku. "Ngomong-ngomong, Om Theo lagi gak ada di rumah ya, Kak?" "Iya, Ram, papaku lagi ada urusan bisnis di luar," balas Rizka. "Untuk pembagian mobil sama orangnya jadi gimana nih?" "Kalau aku sih ngikut Steven aja, Kak." Belum sempat Rizka membalas ucapanku, tiba-tiba Adelia dan Melisa berkata serentak, "Aku ngikut Rahma." Aku hanya bisa menepuk jidatku setelah melihat tingkah mereka berdua, sedangkan Ilham hanya diam memandangi interaksi kami. Walau aku tahu sebenarnya dia kecewa karena Adelia masih saja tak menghiraukannya. Steven datang mendekatiku, lalu merangkul bahuku sambil berkata, "Wih, kayaknya laku keras nih temen gua," ledek Steven. "Kayaknya bakal seru nih, ada cinta segitiga soalnya." Hahaha, tambah Jessica. Steven meralat ucapan dari Jessica. "Segi 4 kali, Beb." Beb, lo kira bebek?" ucapku kesal. Kayaknya dulu gua sering dengar lu manggil Beb juga," ucapku sembari menatap Jessica. "Kalau nggak salah mantan lo yang inisial namanya dari A." "Siapa tuh yang namanya dari A?"
Tanya Jessica sambil menatap tajam ke arah Steven. Mantan aku waktu SMA, Beb. Tapi aku udah lost kontak kok sama dia, ucap Steven dengan cenggiran di wajahnya. Lalu dia menatapku dengan kesal sambil berbisik pelan di telingaku. Awas ya lu, bakal gua balas ntar. Bodoh amat, makan tuh, babe bebeb. Balasku sambil tertawa puas. Udah, kelamaan ngobrol, entar yang ada kita nggak jadi berangkatnya nih, potong Rizka. Lalu dia lanjut berkata, biar gampang gini aja, Ivan, Talia, sama Ilham ikut bareng mobil aku aja. Terus Rama, Adelia, Melisa, sama Jessica bareng mobil Steven. Yuk sekarang langsung masuk ke mobil masing-masing aja, biar cepet. Jelasnya tanpa jeda. Tanpa banyak bicara lagi, semuanya langsung bergegas masuk menuju mobil masing-masing. Sialnya, Steven melarangku duduk di sampingnya. Dia sengaja menyuruh Jessica untuk cepat masuk dan langsung menduduki bangku depan. Alhasil aku terpaksa duduk di bangku belakang bersama dengan Adelia dan Melisa. Tapi yang lebih sialnya lagi adalah Adelia dan Melisa memaksa untuk duduk di pinggir. Jadi aku terpaksa harus duduk di tengah-tengah mereka berdua. Padahal posisi bangku di tengah seperti ini adalah posisi yang paling kubenci. Sebab aku tidak akan bisa tidur dan duduk dengan nyaman di posisi ini. Belum berangkat saja aku sudah merasa letih dan lesu duluan. Sedangkan mereka berempat hanya tersenyum dan tertawa melihat ekspresi wajahku. Kok lemes, Ram? Ejek Steven. Berisik lo ah, cepet jalan aja sono, balasku kesal. Siap bos, tapi jangan macem-macem ya di belakang, ucap Steven dengan senyuman jahilnya. Gua kagak mesum kayak lu, Van, balasku sambil menggelengkan kepala. Mereka semua pun serentak tertawa karena mendengar ucapanku. Selama di perjalanan menuju Lembang, kami ngobrol dan bercanda santai di mobil. Mungkin suasananya lebih harmonis dikarenakan aku sedang duduk di tengah-tengah sebagai pembatas Adelia dan Melisa. Aku hanya berharap mereka berdua bisa akur dan tidak membuat masalah nantinya. Rizka mengatakan, perjalanan menuju villa itu akan memakan waktu 3-4 jam jika berangkat melewati jalan tol dan dengan kondisi jalan yang tidak terlalu macet. Di sepanjang perjalanan, aku merasa risih dan sangat tidak nyaman duduk di posisi seperti ini. Aku hanya bisa duduk kaku sembari memandang ke arah depan saja. Belum lagi rasa canggung yang kurasakan karena posisi tubuh Adelia dan Melisa yang berdempetan denganku. Di benakku, aku sudah membayangkan penderitaan yang akan kualami 3-4 jam ke depan. Di tengah perjalanan, suasana mulai terasa hening tanpa suara. Tampaknya mereka semua sudah mulai merasa lelah berbicara. Perlahan-lahan, ketiga wanita ini akhirnya menutup matanya hingga terlelap ke alam mimpi. Aku bisa merasa sedikit lebih lega dan tenang dengan suasana hening seperti ini. Walau sebenarnya aku juga merasa ngantuk, tapi aku tak bisa tertidur dengan posisi seperti ini. Jadi lebih baik aku mencoba untuk menikmati suasana ini sambil sesekali memandang wajah Adelia yang sedang tertidur. Raut wajahnya yang tenang berhasil membuatku tersenyum dengan sendirinya. Saat aku sedang sibuk memperhatikan wajah Adelia, tiba-tiba aku merasakan kepala seseorang yang bersandar di bahuku. Aku menoleh dan melihat ekspresi wajah Melisa yang sedang tersenyum. Ternyata dia masih terbangun dan dengan sengaja menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku hanya bisa berpasrah karena aku tidak tega untuk mendorong kepalanya ke posisi yang semula. Steven hanya memandangku dari kaca spion sambil tersenyum sumringah. Hingga tak lama kemudian, Adelia terbangun dari tidurnya, lalu dia menoleh dan memandang Melisa yang sedang menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku mulai gugup karena sudah bisa membayangkan Adelia yang akan memulai pertengkaran di saat itu juga. Aku hanya bisa berpasrah, sebab aku tak bisa berbuat apa-apa saat itu. Tetapi yang terjadi tidak sesuai ekspektasiku. Adelia hanya menguap, lalu memandangku dengan wajah yang datar. Tanpa mengucapkan sepatah kata, dia langsung menutup matanya, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku juga, sama seperti apa yang dilakukan Melisa. Beberapa saat aku memandangi wajahnya, hingga perlahan-lahan aku menyadari muncul senyuman di ujung bibirnya. Di sepanjang perjalanan,
mereka berdua masih saja menyandarkan kepala mereka di bahuku. Bahkan saat aku sengaja menggerak-gerakkan bahuku, mereka tetap tidur dan tidak meresponku sama sekali. Aku tak tahu harus merasa senang atau menderita akan situasi ini. Di satu sisi aku senang karena dekat dengan Adelia. Sedangkan di sisi lain, tubuhku lama-kelamaan menjadi pegel dan mati rasa karena harus menahan posisi yang sama selama berjam-jam. Hingga pada akhirnya, kami sampai pada tujuan setelah menempuh perjalanan dengan waktu berkisar 3-4 jam. Kedua wanita di sampingku masih saja berpura-pura tidur dan tak mau memindahkan posisi kepala mereka. Udah sampai nih, gua sama Jessica keluar duluan deh, Ram. Steven lalu mengedipkan matanya ke arahku. Iya, lo duluan aja sono. Gua harus bangunin dua putri tidur di samping gua dulu, balasku lesu. Silahkan menikmati, ucapnya pelan dengan senyuman mesumnya. Lalu dia keluar dari mobil bersama Jessica. Del, Mel, bangun Gi, jangan pura-pura tidur lagi, ucapku sambil menggoyang-goyangkan kedua bahuku. Tapi mereka masih saja berpura-pura tidur dan tak menghiraukan ucapanku. Padahal jika dilihat dari ekspresi wajahnya, mereka berdua tampak sedang tersenyum menahan tawa. Melihat mereka berdua yang masih saja bersandiwara, akhirnya aku memutuskan untuk memaksa keluar dari mobil. Baru saja aku mulai bergerak dan mencoba berdiri dari posisiku. Tiba-tiba mereka berdua langsung menahan tubuhku dengan kedua tangan mereka. Alhasil, aku masih saja terjebak di dalam posisi yang sama. Di sisi lain, aku kaget akan respon mereka yang serentak. Aku udah capek banget nih. Mau sampai kapan nih kalian di posisi kayak gini? Ucapku lemas. Mereka berdua tetap diam, tak merespon ucapan dariku. Lama-kelamaan aku mulai merasa kesal. Aku pun berusaha beranjak dari posisiku, tapi aku tak bisa berbuat banyak. Sebab mereka berdua sudah mengunci tubuhku terlebih dahulu. Tapi aku tak mau menyerah begitu saja. Aku berusaha dengan keras menggerakkan dan menggoyahkan tubuhku agar bisa terlepas dari kuncian mereka berdua. Hingga tak sengaja, sekilas aku mendengar suara Rizka yang sedang berbicara dari luar. Itu mobilnya kok goyang-goyang ya? Adelia dan Melissa berhenti seketika. Mereka mulai membuka kedua mata, lalu memandangku dengan ekspresi menahan tawa. Ternyata mereka juga mendengar ucapan dari Rizka. Untung saja Rizka datang, karenanya aku bisa terbebas dari siksaan dua wanita ini. Tetapi di sisi lain, aku tak tahu harus bagaimana menjelaskan situasi barusan kepada Rizka. Karena apapun alasan yang kukatakan, tidak akan mengubah kesan ambigu dari mobil yang bergoyang. Dari kaca mobil, aku bisa melihat sebuah rumah megah dengan halaman yang sangat luas. Halaman itu beralaskan rumputan pendek yang tertata rapi. Terdapat taman yang dihiasi dengan berbagai jenis bunga. Selain itu, ada beberapa fasilitas seperti ayunan, seluncuran, dan permainan hiburan lainnya. Bisa dibilang tempat ini sangat cocok sebagai tempat bermain anak kecil. Villa ini juga sangat terlihat eksklusif, sebab berada di lokasi yang strategis, dikelilingi oleh hutan dengan pepohonan lebat yang membuat udara sangat bersih dan sejuk. Cocok bagi mereka yang ingin healing. Beberapa rumah di sekitar bisa dikatakan jaraknya cukup jauh, dan rata-rata juga merupakan villa. Sambil memandangi lokasi sekitar, aku masih sibuk memutar otakku untuk mencari alibi yang paling masuk akal. Tetapi tak kunjung muncul juga. Hingga pada akhirnya aku hanya bisa berpasrah dan keluar dari mobil dengan canggung. Sedangkan Adelia dan Melissa keluar dengan memasang ekspresi wajah polos, layaknya tidak terjadi apa-apa. Aku tak menyangka mereka berdua bisa berakting dengan sangat natural. Sungguh menakutkan, pikirku. Untungnya saat itu cuma ada Steven dan Jessica yang bersama Rizka. Jika ada Ilham, mungkin dia akan memelototiku layaknya ingin menelanku hidup-hidup. Sedangkan Rizka hanya memandangi kami dengan tatapan bingung dan penuh curiga. Aku hanya membalasnya dengan senyuman terpaksa di mulutku. Dalam beberapa saat, kami cuma berpandang-pandangan tanpa mengucap sepatah kata apapun.
Semakin lama situasinya menjadi makin canggung dan ambigu, hingga pada akhirnya Steven berhasil mencairkan suasana dengan mulai membuka pembicaraan. "Anak-anak yang lain pada kemana, Kak?" tanya Steven. "Udah pada masuk ke dalam villa dari tadi. Kalian masuk juga, Gi?" jawab Rizka. "Oke, Kak. Ngomong-ngomong, pembagian kamarnya jadi gimana ya?" tanya Steven lagi. "2 kamar di atas buat cewek, 2 kamar di bawah buat cowok," jelas Rizka. "Ya udah, kita masuk dulu ya, Kak." Steven lalu membawa kopernya masuk. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bergegas membawa tasku dan mengikutinya dari belakang. Begitu juga dengan Adelia dan Melissa yang membawa tasnya masing-masing. Aku hanya membawa pakaian dan peralatan yang seadanya saja, sebab kami hanya berencana liburan 3 hari saja di sini. Setelah menginjakan kaki di dalam villa, aku mulai melihat bentuk desain rumah yang sangat mewah. Di lantai 1, tampak ruang tamu yang luas, dilengkapi dengan perabotan dengan kesan modern dan rapi. Di dekatnya ada ruangan dapur yang tampak minimalis. Selain itu, di bagian belakang tampak kolam renang yang cukup besar, disertai dengan tempat untuk bersantai di sekelilingnya. Di ruang tamu tampak rombongan Ilham, Ivan, dan Thalia yang sedang duduk santai di sofa. Sepertinya mereka sudah sampai cukup lama di sini, sebab kelihatannya mereka sudah berganti dengan pakaian yang lebih santai. Aku hanya memperhatikan mereka sekilas, lalu bergerak mencari kamar untuk meletakkan tasku. Beberapa saat kemudian, aku melihat ada 2 kamar yang bersebelahan. Salah satu kamar itu dalam keadaan pintu terbuka, yang di dalamnya tampak telah dipenuhi dengan barang-barang orang lain. Aku langsung membuka pintu kamar di sebelahnya dan meletakkan tasku di sana, sebab aku tahu kalau kamar di sebelah telah ditempati oleh Ilham dan Ivan. Akhirnya aku bisa bernafas dengan lega, karena untung saja aku tidak harus tidur sekamar dengan Ilham. Membayangkannya saja sudah membuatku tak nyaman. Belum lagi aku susah berkomunikasi dengan orang yang baru kukenal, ditambah dengan kami berdua yang memiliki kesan buruk akan satu sama lainnya. Steven juga menyusulku masuk ke dalam kamar setelah mengobrol dan mengantarkan Jessica ke kamar atas. Kami berdua langsung mengganti pakaian kami dengan pakaian rumahan yang lebih santai. Saat itu aku hanya ingin berbaring dan beristirahat senyaman mungkin, sebab aku merasa sangat kelelahan. Di sepanjang perjalanan, sekujur tubuhku terasa sangat pegal dan rasanya energiku telah dikuras sampai habis. Itu semua disebabkan oleh tingkah kedua wanita yang membuatku bahkan tak bisa bernafas dengan tenang. Selagi aku sedang menutup kedua mataku dan berbaring di tempat tidur dengan nyaman, tiba-tiba Steven mulai memanggilku dan membuka percakapan. "Ram, kayaknya lo bakal dapat jackpot deh 3 hari ini," ucapnya. "Emang lo kira lotre pakai acara jackpot segala?" balasku. "Itu Adelia sama Melissa udah nempel kayak perangko, sampai gak mau lepas dari lo," ucapnya sambil tertawa. "Nempel sih nempel, tapi kepala gua yang pusing kalau mereka lagi pada ribut," ucapku kesal. "Pelet lo emang juara dah. Lo berguru di mana sih?" ledeknya. "Gua diajarin pelet sama Indira, Ven, tapi sebagai imbalannya dia minta gua bantuin biar bisa deket sama lo lagi." Balasku tertawa lepas. "Jangan bahas-bahas tentang dia lagi dong, Ram. Cuma dengar namanya doang dah merinding nih gua." Steven lalu mengusap dan menunjukkan bulu kuduknya yang berdiri. "Entar kalau lo didatengin sama dia lewat mimpi, kayaknya sih bakal seru, Van. Aku tak henti-hentinya berusaha menakutinya sebagai pembalasan dendam." "Seru mata lo. Yang ada gua diruda paksa sama dia," balasnya kesal. "Tapi bukannya lu malah seneng kalau diruda paksa sama cewek?" Iya juga sih. Tapi yang paling penting sih ceweknya harus cantik," jawabnya dengan senyum sumringah. "Emang dasarnya otak lo aja yang mesum. Moga aja cowok yang ruda paksa lo," ucapku sambil tertawa terbahak-bahak. "Baik lo, Ram, doanya jelek banget dah. Mending gua ngobrol sama Jessica aja," ucapnya lalu pergi keluar dari kamar.
Aku hanya bisa menertawainya, lalu melanjutkan istirahatku di kamar dengan santai. Rencananya malam ini kami akan mengadakan acara barbeque di halaman villa. Jadi sore ini kami bisa beristirahat dan bersantai dengan tenang terlebih dahulu. Suasana yang sepi dan udara yang sejuk berhasil membuatku perlahan-lahan tertidur dengan pulas. Hingga kemudian, aku merasakan ada seseorang yang sedang menepuk-nepuk pelan pipiku. Perlahan-lahan aku mulai membuka kedua mataku yang terpejam. Refleks, aku langsung ngedip-ngedipkan mataku untuk menjernihkan pandanganku yang masih tampak kabur. Saat pandangan mataku sudah tampak jelas, aku menyadari bahwa Adelia sedang menatapku dengan senyuman manisnya. Secara spontan, bibirku juga mulai tersenyum merespon senyumannya. "Kamu mandi dulu, Giram. Sekarang udah jam 7 malam soalnya," ucap Adel perlahan. Iya Del, yang lain udah pada siap semua emangnya?" tanyaku pelan sambil menguap kecil. "Anak-anak masih pada siap-siap juga kok, santai aja Ram, gak usah buru-buru," jawab Adel. "Oke deh Del, aku lanjut tidur bentar dulu kalau gitu," ucapku lalu kembali mengambil posisi terlentang di kasur. "Ih, aku bilang santai bukan berarti kamu bisa lanjut ngebol lagi. Mandi Gi," balas Adel sambil mencubit lenganku. "Ah, iya Del." Aku seketika menjerit kesakitan dan langsung mengambil pakaianku lalu bergegas pergi menuju kamar mandi. Tak terasa aku telah tidur dalam waktu beberapa jam. Padahal tubuhku masih terasa pegal dan lelah. Walau sebenarnya aku masih ingin melanjutkan istirahatku. Tapi dengan terpaksa, aku harus pergi mandi dan bersiap-siap untuk mengikuti acara barbeque malam ini. Beberapa saat kemudian, setelah selesai mandi dan mempersiapkan diriku, Adelia langsung mengajakku pergi menuju ruang tamu. Di sana semua orang tampaknya sudah berkumpul terkecuali Thalia. Sepertinya dia masih sibuk mempersiapkan dirinya di lantai atas. "Lama banget nih kelarnya Ram," Steven berkata dengan ekspresi mesumnya. "Jangan mancing-mancing dah lu, ntar gue panggilin Indira," balasku. "Siapa tuh Indira?" tanya Jessica dengan nada curiga. "Nggak tahu Beb, Rama kayaknya lagi ngigau tuh," jawab Steven dengan senyuman palsunya. Jessica hanya diam dan membalas ucapan Steven dengan tatapan sinis, layaknya tak percaya. Beberapa saat kemudian, saat semuanya sedang asyik berbincang-bincang, akhirnya Thalia muncul dan langsung berjalan mendekati Ivan lalu merangkulnya. Sejauh ini aku melihat hubungan mereka berdua tampak sangat mesra, seperti pasangan yang baru saja pacaran. Mereka berdua seringkali tampak saling bermanja-manjaan. Karena semua orang sudah berkumpul, Rizka langsung mengajak kami semua untuk pergi ke halaman villa. Di sana tampak sopir dan karyawan penjaga villa ini sedang mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Setelah semuanya telah selesai dipersiapkan, sopir dan penjaga villa pamit pergi meninggalkan kami. Tak menunggu lama, kami langsung memasukkan bahan-bahan seperti daging, sosis, jagung, dan macam-macam bahan lainnya ke panggangan. Selagi menunggu dan mempersiapkannya, kami mulai berbincang-bincang satu sama lainnya. Walaupun cuaca di sana terasa sangat dingin, suara canda dan tawa kami berhasil menghangatkan suasana pada malam itu. Perlahan-lahan kami mulai terasa makin akrab satu sama lainnya. Terkecuali Ilham. Entah kenapa kami berdua masih canggung dan enggan berbicara satu sama lainnya. Sementara itu, Adelia dan Melissa rasanya menjadi akur dan tidak berselisih lagi. Aku akhirnya bisa merasa lebih lega dan berekspektasi untuk menikmati liburan ini dengan tenang. Kedua pasangan lainnya nampak sedang menikmati momen ini dengan bermesraan satu sama lainnya. Untuk lebih meramaikan suasana, Rizka berinisiatif untuk mengajak kami semua bermain game. Rizka mulai mengeluarkan beberapa kotak kecil yang berisikan kartu Uno. Sebelum memulai permainan, kami bersepakat untuk menghukum satu orang yang kalah dengan mencoret wajahnya menggunakan spidol hitam. Kami pun mulai permainan itu dengan suasana yang lebih heboh dan semangat. Di sepanjang permainan, yang paling sering kalah adalah Steven dan Thalia, sedangkan yang tak pernah kalah sama sekali cuma Adelia dan Rizka saja.
Setelah berjam-jam kami meluangkan waktu untuk bermain kartu Uno yang diselingi dengan canda dan tawa, Rizka mulai mengajukan untuk bermain Truth or Dare sebagai permainan penutup malam ini. Steven tampak jauh semakin bersemangat dan heboh sendiri, sebab permainan seperti ini adalah hal favoritnya sejak dulu. Setelah semuanya setuju, kami mendekat membentuk lingkaran, sedangkan Rizka bergerak mengambil sebuah botol minuman dan meletakkannya di tengah-tengah meja. Oke, sekarang kita mulai ya. Rizka lalu memutar botol itu dengan cepat. Sejujurnya aku agak gugup, sebab bila botol itu mengarah padaku, aku yakin mereka akan menanyakan atau menyuruhku melakukan hal-hal yang aneh dan memalukan. Selagi aku sibuk berdoa, perlahan-lahan botol itu pun berhenti. Ujung botol itu ternyata mengarah kepada Melisa. Dikarenakan Rizka yang memutar botolnya, maka dia yang akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Truth or Dare? Tanya Rizka. Truth aja deh. Melisa menjawab dengan pasrah. Oke, ini pertanyaannya. Apa lo benar-benar suka sama Rama? Kalau iya, apa alasannya? Ucap Rizka sambil tersenyum melirikku. Karena pertanyaan Rizka, semua pandangan mulai tertuju pada diriku. Iya bener, gue suka sama Rama, jawab Melisa tanpa basa-basi. Sebelum Melisa mengutarakan alasannya, Steven dan Ivan terlebih dahulu memotongnya dengan sorakan dan tepuk tangan. Makin seru aja nih. Steven tertawa sambil menyenggolku. Diem dulu Beb, Melisa belum selesai ngomong, timbal Jessica kepada Steven. Iya sorry Beb, kebawa suasana nih. Lanjut Gimel. Senyum cengiran pun terpapar pada wajah Steven. Alasannya sih karena cinta pada pandangan pertama kali ya, jawabnya sambil tersenyum memandangku. Cie, sorak Steven dan Ivan seketika, diiringi dengan suara tawa oleh Jessica dan Thalia. Aku hanya bisa diam dan berusaha memasang ekspresi sedatar mungkin agar ejekan mereka tidak semakin menjadi-jadi. Oke, next, lo yang muter botolnya Mel. Rizka kembali mengatur posisi botol di tengah meja. Melisa mengangguk dan tanpa banyak omong langsung memutar botolnya. Botol yang berputar itu perlahan-lahan mulai berhenti, hingga pada akhirnya ujung botol itu mengarah kepada Ilham. Truth or Dare? Tanya Melisa. Truth, jawab Ilham dengan singkat. Tampak bibir Melisa yang mulai tersenyum seraya memandang ke arah Ilham. Ekspresi yang ditunjukkannya memunculkan perasaan yang tidak enak di batinku. Aku merasa sepertinya dia memiliki niat yang terselubung. Ternyata benar sesuai dugaanku. Perlahan Melisa melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat suasana menjadi hening seketika. Apa lo suka sama Adele? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di sini di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Fikram, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di sini. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum, alhamdulillah.